Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umum, OSIS, maaf, kampanye umum, calon ketua OSIS, wakil. Umum calon ketua OSIS MPK 2020-2021 telah dibuka. Saya akan membacakan tata tertib yang akan digunakan di kampanye tahun ini. Tata tertib kampanye calon ketua dan wakil ketua MPK OSIS. Dengan hormat, kami panitia Komisi Pemilihan MPK OSIS SMA Negeri 7 Kota Bekasi mempertimbangkan dengan seksama dan sebaik mungkin untuk memutuskan tata tertib kampanye calon ketua dan wakil ketua MPK OSIS tahun 2020-2021. Peraturan yang telah disusun adalah sebagai berikut. Pertama, pasangan calon memakai pakaian seragam yang sopan dan rapih. Kedua, kampanye dilakukan secara daring menggunakan platform yang telah disiapkan oleh panitia dan pihak sekolah. Peserta dan pasangan calon tidak diperbolehkan untuk A. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Menghina dan menstigma seseorang karena sara. C. Melakukan diskriminasi pasangan calon berdasarkan sara sehingga mempengaruhi peserta untuk tidak memilihnya. D. Membuat atau menyebarkan berita palsu atau hoax mengenai sara ataupun kehidupan pribadi paslon. E. Mengganggu ketertiban dan kelancaran kampanye. F. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau mengajukan kekerasan pada peserta pendukung dan pasangan calon. G. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Dan itulah yang kita sebutkan, yaitu tata tertib kampanye calon ketua dan wakil ketua MPK OSIS. Selanjutnya saya akan berterima kasih kepada para guru dan staf sekaligus teman-teman sekalian yang sudah bergabung di live Instagram dan YouTube OSIS 7 Kota Bekasi. Ya, selanjutnya saya akan memperkenalkan di sebelah saya ada pasangan calon nomor 1 dari calon wakil ketua MPK paslon 1. Ya, silakan untuk Putri dan Kesha memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andini Rahmatika dari kelas 11 IPA 2. Saya diselenggarakan menjadi ketua MPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keisha Padikasari dari Tuan Putri dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya menjadi calon wakil ketua MPK. Ya, selanjutnya untuk teman-teman di rumah, para staf dan guru yang bergabung bisa bertanya apabila ada yang ingin ditanyakan di live chat ataupun di question yang ada di kolom komentar live OSIS. Ya, yang pertama saya akan menanyakan mengenai visi misi kedua belah pihak ada di depan ini, yaitu ketua dan calon wakil ketua MPK paslon nomor 1. Yang ada visi misinya bisa dijelaskan apa yang ada di visi misi tersebut? Baik, saya akan memaparkan visi misi saya. Visi yang pertama yaitu menjadikan MPK Untuk misi kita sendiri, kita ada 4 misi. Pertama, kita akan meningkatkan profesionalitas kerja kita. Kedua, kita akan memastikan berjalan terarah dan yang terencana. Ketiga, kita akan melibatkan seluruh anggota aktif dan saling bekerja. Keempat, kita akan menarik para siswa lebih dekat dan lebih percaya kepada organisasi MPK SMA 7 Bekasi. Ya, saya akan mengajukan pertanyaan mengenai visi. Pertama, meningkatkan profesionalitas
kerja dalam organisasi. Ya, betul. Yang pertama itu. Ya, saya ingin bertanya kegiatan apa yang akan dilakukan di misi tersebut dan hal apa yang akan kamu lakukan di misi kamu tersebut yang saya sebut barusan itu. Saya menjawab pertanyaan dari Kak Sari. Maksud dari misi yang profesional itu maksudnya ketika kita bekerja sedang berada di satu organisasi, itu pastinya memerlukan profesional. Jadi istilahnya kayak bisa membedakan antara di luar organisasi maupun dalam organisasi. Jadi kalian bisa profesional dari dalam sebuah organisasi main bukan di organisasi. Yang saya tahu bagaimana cara menentukan profesionalitasnya itu. Sesuai dengan misinya menyebutkan kalau misinya adalah meningkatkan profesionalitas kerja dalam organisasi. Apa yang akan dilakukan? Bagaimana cara meningkatkannya? Ya, bareng-bareng kita mengerjakan satu misalnya program bareng-bareng. Pasti kita merundingin kayak untuk ya mengajak ayo kita bisa untuk dalam satu organisasi tersebut gitu. Terus gitu aja sih untuk sejauh ini gitu aja. Untuk misi nomor 3 dan 4 tadi yang sudah saya katakan seperti melibatkan seluruh anggota aktif dan saling bekerja sama dan untuk menarik para siswa lebih dekat dan percaya pada organisasi MPK SMA 7 Kota Bekasi yang akan kita lakukan mungkin akan lebih melibatkan para anggota untuk kerja aktif. Jadi kita nggak akan memilih-milih atau membandingkan setiap anggota yang ada di organisasi tersebut. Dan untuk menarik para siswa lebih dekat dan percaya, kita akan lebih meningkatkan kualitas bagaimana MPK menarik perhatian para siswa untuk lebih percaya memberikan aspirasi mereka kepada organisasi kita. Terima kasih. Ya, baru saja dapat pertanyaan di kolom komentar YouTube. Sesuai dengan yang baru saja Kesha ngomongin ini tentang aspirasi ya dan kritik. Oke, apa plan kalian untuk meningkatkan dan mewadahi aspirasi dan kritik siswa SMA Negeri 7 Kota Bekasi? Untuk itu kita bakal lebih meningkatkan kualitas media sosial organisasi MPK kita karena menurut pandangan kita juga organisasi MPK media sosialnya kurang aktif ya untuk sekarang. Jadi itu bakal lebih meningkatkan kualitas sama aktifnya media sosial kita. Sorry, untuk pertanyaannya selanjutnya. Apa plan kalian untuk meningkatkan dan mewadahi aspirasi dan kritik? Apakah itu hanya dari media sosial kah atau bagaimana? Kalau untuk kondisi pandemi seperti ini mungkin kayaknya kita masih harus efektif media sosial sama online. Ya, berbicara mengenai pandemi atau online sekarang ini, kira-kira selain menampung aspirasi dari dari online, dari Instagram yang tadi disebutkan Instagram, kalian melakukan hal apa lagi untuk memajukan MPK SMA 7 Kota Bekasi ini di kala pandemi? Untuk memajukannya mungkin selain dari menampung aspirasi para siswa, kita juga bakal memberikan informasi yang lebih sesuai dengan apa yang terjadi di sekolah. Jadinya para siswa bakal kita pastikan nggak kurang info lagi gitu. Soalnya karena untuk kemarin
Kayaknya banyak yang para siswa yang untuk tinggal info-info dari sekolah. Itu aja. Untuk tambahan Kak, untuk yang pas pandemi ini kan kita maksudnya belum tahu ya apa misi kita yang buat pandemi ini. Mungkin untuk pandemi ini kita mengambil dari tahun yang sebelumnya juga, karena kan banyak yang belum terlaksana, daripada nanti keteter atau malah nggak semuanya kekejar, kita ngambil yang dari tahun kemarin, kita usahain sebisa mungkin untuk menjalankan yang dari tahun kemarin. Kalau misalkan ada kontribusi baru, Ya, program tahun lalu seperti apa yang bakal dilaksanakan di tahun ini? Karena kan kita tahu kondisi sekarang kita ini lagi terpapar pandemi COVID-19 ya. Kira-kira program kerja apa yang kalian pilih untuk kedepannya di kala pandemi seperti ini? untuk sejauh ini kita pastinya nggak jauh-jauh dari terjun ke masyarakat untuk membantu yang pastinya kayak rakyat miskin yang membutuhkan ini ya bantuan dari kita. Terus juga mungkin nggak jauh dari baksos, dari membantu yatim piatu, panti jompo. Terus juga kita kebersihan sekolah juga di pandemi ini dari proker tahun kemarin juga ada untuk proker untuk kebersihan sekolah. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang sistem. Jika kalian menjabat menjadi ketua MPK dan wakil ketua MPK, kira-kira sistem apa yang akan kalian gunakan? Sistem yang kalian akan pertanggungjawabkan di masa jabatan kalian. Kira-kira sistem apa ya? Bisa dijelaskan? Untuk sistem yang akan kita jalankan sistem demokrasi. Baik, karena kita memilih untuk sistem demokrasi karena kita sendiri tadi udah bicara, udah berdiskusi, kita lebih memilih sistem demokrasi karena kita lebih memilih untuk keputusan bersama. Jadi kita akan memikirkan keputusan bersama, baik kita menjadi organisasi MPK. Iya, di sini kan MPK dan OSIS adalah dua organisasi yang saling bersinergi satu sama lain. Dan tugas MPK adalah mengawasi jalan kerjanya OSIS. Kira-kira di kala pandemi ini seperti apa yang dimaksud dengan mengawasi kerjanya OSIS, sedangkan kita aja tidak ada pertemuan. Kira-kira hal apa dan kegiatan apa untuk mengawasi OSIS tersebut yang kalian lakukan jika kalian menjabat menjadi ketua atau wakil ketua MPK? Silakan dijawab. Untuk saat ini kita pasti nggak jauh-jauh dari media sosial. Komunikasi harus terus lancar pastinya. Terus juga sistem digital sekarang tuh udah lumayan canggih ya. Jadi mungkin lewat dari digital itu kita kayak memantau, makanya komunikasi antara OSIS dan MPK itu jangan sampai terputus, karena itu pentingnya di situ. Jadi ketika membantu dengan cara ya secara virtual itu. Ya, ada pertanyaan lagi dari kolom komentar, bagaimana cara kalian melakukan pendekatan dengan siswa-siswi SMA yang tujuan edukasi ini di kala pandemi? Kan kita tahu ya kalau kita nggak bisa ada pertemuan, dan terus kalian juga harus tetap interaksi sama siswa-siswi di kala pandemi. Nah, bagaimana kira-kira cara kalian untuk melakukan pendekatan tersebut? Balik lagi kepada kondisi sekarang ya, karena kondisi sekarang yang masih pandemi, mungkin pendekatannya masih dengan cara media sosial, seperti aktif dalam media sosial kita. Jadi kalian nanti akan membuka kotak aspirasi di media sosial kami gitu, dan untuk lebih dekat kepada kalian. Sekian, terima kasih. Ya,
Saya mau ngomongin tentang misi-misi kalian ya. Di misi kalian yang kedua ya, di misi kalian yang kedua memastikan kegiatan OSIS berjalan sesuai dengan direncanakan. Selain komunikasi, kira-kira apa sih yang bakal kalian lakuin untuk memastikannya itu? Karena kalau komunikasi kan kadang-kadang susah ya di pandemi seperti ini. Kira-kira apa sih yang harus kalian lakukan cara memastikannya? Apakah minta laporan atau apa? Kita pastinya kita awal kita minta laporan nih untuk program pertama kayak kemarin pemilihan ketua OSIS dan MK itu pasti kita meminta laporan dan bukti bahwa OSIS itu mengerjakan dan menjalankan tugas yang seharusnya diselesaikan. Nah, kedua pastinya kita pantau juga lewat media sosial, benar gak mereka menjalankannya, benar gak mereka melaksanakannya gitu. Jadi memang komunikasi juga nggak harus komunikasi, tapi kita juga punya akun media sosialnya yang bisa kita pantau kalau sih benar mengerjakan dan menjalankan tugasnya. Kalau menurut kalian mengenai laporan dari OSIS itu penting nggak sih sebenarnya? Untuk laporan pasti penting, mau itu sekarang atau yang lalu juga penting. Karena dari laporan sendiri kita bisa melihat hasil atau kinerja OSIS yang bisa kita lihat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ada dari komentar lagi. Bagaimana tolak ukur untuk mengkategorikan OSIS itu melaksanakan program kerjanya secara baik? Boleh dulu katanya. Bagaimana tolak ukur untuk mengkategorikan OSIS itu melaksanakan programnya dengan baik? Silakan. Balik lagi tadi sama yang jawaban saya yang kerja sama antara pihak OSIS dan MPK itu. Terus juga pentingnya kerjasama dalam sebuah organisasi ya fungsinya itu. Terus yang kedua juga dari laporan proker yang kita punya di situ kita bisa tahu kalau tolak ukur OSIS menjalankan tugasnya kayak seperti itu. Untuk teman-teman yang ada di live chat mungkin bisa, jika ada yang ditanyakan silakan bertanya di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang join di live chat IG ataupun YouTube, tolong ya sesuai dengan tata tertib, jangan mengganggu ketertiban saat kampanye. Terima kasih. Jadi ingatkan kembali teman-teman yang masih ingin bertanya atau ada pertanyaan yang belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Ya, karena tidak ada pertanyaan dari teman-teman ya. Oh, ada dari kolom komentar lagi. Dari komentar. Oke. Seberapa penting aspirasi siswa terhadap terlaksananya suatu program kerja? Yang pertama. Yang kedua, tindakan apa yang dapat dilakukan oleh MPK dalam mengevaluasi program kerja bila tidak sesuai dengan aspirasi siswa? Itu dijawab. Yang pertama,
Mau diulang lagi? Oke, yang pertama, seberapa penting aspirasi siswa terhadap terlaksananya suatu program kerja? Dijawab yang pertama. Aspirasi sendiri untuk MPK itu penting ya, karena MPK sendiri itu organisasi untuk mewadakan aspirasi siswa. Yang kedua. Yang kedua, tindakan apa yang dapat dilakukan oleh MPK dalam mengevaluasi program kerja bila tidak sesuai dengan aspirasi siswa? Untuk evaluasi sendiri itu pasti kan kita merundingkan kembali, berdiskusi kembali kepada anggota-anggota yang lain untuk kedepannya kita harus bisa menyelesaikan aspirasi dari siswa kepada MPK tersebut. Ya, karena pertanyaan udah ditutup dan waktu udah habis, durasinya udah habis, jadi sekarang kita waktunya promosi buat kalian yang paslon nomor 1. Ya, silakan. Untuk teman-teman semua, kami di sini pastinya membutuhkan kalian untuk memilih kami sebagai pasangan calon ketua MPK dan wakil ketua MPK 2020-2021 paslon nomor 1. Jangan lupa ya pilih pasangan nomor 1. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Kesha dan Putri untuk waktunya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang ada dan bertanya di kolom komentar. Mohon maaf apabila pertanyaannya belum dibacakan atau belum dijawab oleh kami. Terima kasih yang udah bergabung. Setelah ini bakal ada paslon nomor 2. Jadi jangan tetap stay tune di live IG OSIS dan YouTube OSIS. Dan mengingatkan kembali untuk peserta atau teman-teman yang join, guru dan staf yang join di YouTube OSIS bisa bertanya-tanya di kolom komentar apabila ada sesuatu yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas. Untuk yang ada di live Instagram bisa ditanyakan juga di kolom komentar. Nanti kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang kalian ajukan. Diingatkan kembali untuk teman-teman, pertanyaannya boleh ditulis di kolom komentar teman-teman di Instagram dan di YouTube. Setelah ini ada pasangan. Ya, untuk teman-teman udah pada belum? Udah ada pikiran untuk memilih paslon nomor 1 belum nih kira-kira? Karena selanjutnya bakal dilanjut oleh paslon nomor 2. Ya, silakan untuk paslon nomor 2. Karena paslon nomor 2 sudah hadir di bersama kita sekarang ini, untuk calon ketua dan wakil ketua MPK SMN 7 Kota Bekasi. Ya, sekarang kita mempersilakan teman-teman untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semua, perkenalkan, kami dari paslon nomor 2. Nama saya Valen Nikanor dari kelas 11 MIPA 1. Saya mencalonkan sebagai ketua MPK. Perkenalkan, nama saya Jeremy Rangga, saya dari kelas 11 MIPA 2. Saya mencalonkan sebagai wakil ketua MPK. Ya, sekarang kita sudah bersama dengan Jeremy dan Valen. Oke, saya sekarang bertanya tentang visi misi dulu ya. Bisa kalian sebutkan visi misi yang kalian berdua telah rangkum? Baik, untuk visi kami, yang pertama, menjadikan MPK sebagai lembaga legislatif yang mewakili siswa-siswi SMA Negeri 7 Kota Bekasi, serta menyalurkan aspirasi setiap rakyat kepada sekolah, OSIS, juga kepada guru-guru. Untuk misi kami yang pertama, memastikan setiap aspirasi tersalurkan dengan baik melalui MPK.
Untuk misi kami yang kedua, meningkatkan pengawasan OSIS sebagai bentuk transparansi terhadap seluruh siswa SMA 7 Bekasi, serta mengkoreksi kinerja OSIS selama 1 tahun. Misi kami yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan fungsi-fungsi komisi yang sudah berjalan maupun belum berjalan. Terima kasih. Membicarakan tentang visi misi kalian berdua, kalian mengatakan bahwa menjadikan MPK sebagai lembaga legislatif yang mewakili siswa SMA 7 Kota Bekasi serta menyalurkan aspirasi siswa terhadap pengurus OSIS dan sekolah. Iya, bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan visi ini? Jadi MPK sebagai lembaga legislatif yang berarti bertugas mengawasi, mengoreksi kinerja dari partnernya, yaitu OSIS sebagai eksekutif. Lalu MPK juga bekerja untuk mewakili setiap aspirasi setiap siswa-siswa SMA Negeri 7 disalurkan, minimal kita tampung lalu kita sampaikan. Minimal untuk setiap teman-teman bisa mewakili juga untuk menampung setiap aspirasi kalian. Oke, saya lihat di misi pertama memastikan setiap aspirasi siswa tersalurkan melalui MPK dengan baik. Kalau itu kegiatan apa yang kalian akan lakukan? Kegiatan apa yang akan melakukan dan yang akan tercipta dari misi tersebut? Ya, jadi untuk menjalankan misi yang pertama ini, yaitu memastikan aspirasi tersalurkan dengan baik, kita banyak caranya. Yang pertama, di era pandemi ini kita melakukannya dengan online, yaitu dengan sosial media yang bisa kita pakai, juga Google Form, juga kami nanti akan mengadakan setiap survei, setiap kegiatan yang sudah dibuat. Lalu nanti jika pandemi telah berakhir, kita bisa menjalankan setiap kesehatan setiap 3 bulan sekali untuk kalian memberi kritik atau saran kepada kami. Ya, tadi berbicara tentang pandemi dan enggak pandemi gitu ya, udah selesai pandeminya. Jadi saya tanya soal kegiatan apa sih yang akan kalian lakukan? Apakah udah dipersiapkan rencananya kalau pandemi ini sudah selesai? Kalau pandemi sudah selesai, yang pasti kami sebagai lembaga legislatif, kita bekerja sesuai job desk-nya. Yang pertama kita mengawasi OSIS, kita mengkoreksi setiap kinerja OSIS, juga kami memperhatikan bagian OSIS ini jika mereka tidak melakukan sesuai RT. Lalu untuk aspirasinya juga seperti yang kami bilang tadi, untuk menjalankan kotak saran. Juga untuk aspirasi siswa juga bisa lebih mudah didapat jika pandemi telah berakhir. Ya, yang nomor kedua, karena kita membahas ini tentang visi dan misi, saya akan membicarakan tentang misi yang kedua, yaitu meningkatkan pengawasan terhadap pengurus OSIS sebagai bentuk transparansi kepada siswa SMA 7 Kota Bekasi serta mengoreksi kinerja OSIS. Di kala pandemi ini, pertanyaan yang sama untuk kalian, sama seperti paslon nomor 1 tadi, kira-kira gimana sih cara kalian mengawasi kinerja OSIS, sedangkan di kala pandemi ini pertemuan sulit, terus pengawasan juga susah kan, karena kita juga nggak ada pertemuan sama sekali. Kira-kira kegiatan apa sih yang pas untuk pengawasan OSIS tapi ada di kala pandemi gitu? Banyak cara yang bisa kita lakukan, Kak. Contohnya mungkin kita akan lebih sering rapat online via Zoom atau Google Meet, dan apapun yang dikerjakan OSIS selalu disampaikan kepada MPK dan saling bersinergi lah, intinya seperti itu, Kak. Jadi tidak yang tertutupi miskomunikasi, jadi saling berkomunikasi dengan jelas ya, Kak. Ya, berbicara makin kinerja OSIS. Nah, kira-kira seberapa penting nggak sih kegiatan OSIS ini untuk para kalian calon ketua dan wakil MPK? Seberapa penting laporan OSIS terhadap MPK? Menurut kami itu sangat penting karena kami di sini berperan sebagai wakil dari mereka. Jadi setiap survei, setiap evaluasi seharusnya bisa disampaikan kepada kami untuk dievaluasi, untuk dikoreksi lebih baik biar kegiatan mendatang jadi lebih baik. Juga Ya, tadi berbicara kan ya tentang selain sosial media yang kalian punya, sosial media dari MPK. Kira-kira inovasi apa sih yang bisa kalian timbulkan di kala pandemi ini? Selain aktif di media sosial atau komunikasi di media sosial tersebut. Menurut saya di era pandemi ini
tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain dengan sosial media, karena mungkin ada, tapi untuk menjaga jarak juga tetap menjaga 3M, lebih disarankan untuk kita menjalankannya melalui sosial media. Mungkin dengan lebih banyak interaksi dengan anak-anak lucu, dengan siswa-siswi SMA 7. Seperti yang kita bilang, kita akan mengadakan survei setiap kegiatan agar lebih terkoneksi dengan siswa, lebih banyak interaksi seperti survei kepuasan, bagaimana acara itu boleh berjalan dengan baik. Kita akan mengadakan juga semacam rating kepuasan kalian. Seperti itu kira-kira. Saya ingin bertanya mengenai yang nomor 3, misi yang nomor 3, menjalankan kembali dan mengembangkan fungsi komisi yang sudah maupun yang belum terjalan. Kira-kira kan kita lebih dibatasi untuk melakukan hal dan kegiatan di luar rumah secara pandemi ini, sedangkan kita mengembangkan fungsi komisi, sedangkan fungsi komisi rata-rata itu ada di offline ya, kita harus bertemu langsung, ada perjanjian seperti itu kan. Nah, kira-kira bakal fungsi komisi apa yang bakal kalian ambil di era pandemi ini yang belum terjalan itu? Mungkin kami akan lebih fokus pada fungsi humas sih mereka, karena mungkin dalam era pandemi ini kami akan lebih aktif di media sosial dan lebih mengaktifkan sosial media komunikasi dari sosial media. Jadi kalau karena keterbatasan untuk bertemu, ya kita lebih menekankan di sisi humas seperti itu. Selanjutnya saya akan berbicara tentang sistem. Apabila kalian menjabat sebagai ketua dan wakil MPK, sistem apa yang akan kalian gunakan dan jelaskan? Yang pasti sistem ini kita sudah kita diskusikan, yaitu kita sesuai dengan negara kita juga. Kita bersistem demokrasi, di mana kita kekuatan terpusat kepada siswa-siswa atau rakyat. Kenapa kita memilih itu? Karena kita adalah Indonesia, kita dari Pancasila juga kita belajar juga. Dengan demokrasi biasanya keadilan lebih mudah tercapai. Ya, diingatkan kembali kepada teman-teman dan guru sekaligus staf yang bergabung di live chat YouTube kita. Kalian bisa menanyakan, dan live Instagram kalian bisa menanyakan pertanyaan yang masih kurang jelas atau hal yang masih kurang jelas di kampanye ini di bagian kolom komentar. Iya, saya akan membacakan komentar di live chat YouTube. Apa plan atau program kalian untuk mewadahi aspirasi dan kritik? Dan apa pandangan kalian tentang freedom of speech dalam arti kebebasan berkritik dan mengaspirasi pendapat? Bisa dimulai? Bisa, ya, silakan. Dalam program kami nanti, secara bentuk aspirasi, kami akan membuat platform untuk menampung aspirasi dalam sosial media, bisa lewat sosial media Instagram atau Google platform lain. Jadi semua siswa SMA 7 bisa berpendapat dan beraspirasi dalam platform itu dan mengkritik kami semua, dan pokoknya kami akan lebih menekankan kesetaraan semua siswa-siswi, Kak. Jadi di program kami ini kami lebih menekankan toleransi dan segala macamnya. Dan menurut kami, bagaimana freedom of speech atau kebebasan berbicara, seharusnya itu semua juga sudah diatur dalam undang-undang. Untuk hak berpendapat semuanya seharusnya bebas. Juga kami pasti akan menerapkan itu, karena kami harusnya mewakili dari kalian. Kita harus menangkap aspirasi kalian, pikiran kalian untuk kami tampung. Terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya. Apa seluruh anggota MPK masih berjalan jika OSIS berjalan memburuk? Maksudnya di sini mungkin apabila OSIS sedang sibuk atau apa? Apakah seluruh anggota MPK masih tetap membantu gitu? Iya. Pokoknya di program ini kami akan sangat bersinergi dengan pihak OSIS. Jadi tidak ada kata-kata individu lagi. Jadi kami saling bekerja sama dan apapun saling membutuhkan kami akan bantu. Begitupun OSIS jika kami mengalami kendala. Oke, pertanyaan selanjutnya ada, apakah pandangan kalian tentang sistem penentuan paslon yang tidak mengedepankan kesetaraan hak dan transparansi jika
Apa plan kalian untuk merubah hal tersebut sebagai badan legislatifnya? Menurut kami jika ketidaksetaraan itu tidak dapat terjadi, berarti ada yang sesuatu terjadi. Ada kesalahan yang terjadi. Tindakan kami yang pasti kita akan melakukannya dengan lebih baik lagi. Kita akan menyediakan semuanya. Kita akan memperlakukannya dengan sama untuk hak dan kewajibannya tentunya. Dan di periode kami melakukannya mungkin lebih baik untuk mengkoreksinya biar yang terjadi tidak terjadi lagi dan bisa dapat lebih baik lagi. Tentu ini semua untuk kebaikan sama Negeri 7 Kota Bekasi. Dan untuk teman-teman yang masih kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Bisa di live Instagram OSIS ataupun di live chat YouTube. Terima kasih. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi. Apakah tugas MPK hanya menampung aspirasi siswa SMA 7 Kota Bekasi atau aspirasi seluruh warga sekolah? Jika iya, bagaimana cara kalian untuk merangkul seluruh warga SMA 7 Kota Bekasi? Silakan. Ya, menurut kami semuanya harus bisa ditampung, tapi itu juga kita juga mau untuk meningkatkan setiap kesadaran siswa-siswi agar mau peduli, untuk tidak apatis, untuk aktif, memberi saran, memberi kritik, karena kami akan berusaha menampung semuanya melalui media sosial, melalui kotak saran, dan lain-lain. Ya, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Langkah nyata pertama apa yang akan kalian lakukan setelah terpilih menjadi ketua dan wakil ketua MPK? Jadi langkah pertama setelah kalian apabila terpilih itu. Langkah pertama yang dilakukan mungkin rapat aspirasi siswa sih Kak. Jadi yang paling kita tujukan di awal-awal ini, kami akan menampung seluruh aspirasi. Mungkin banyak siswa SMA 7 yang tidak mendapatkan wadah untuk merekam aspirasi mereka selama ini. Jadi kami akan membuat wadah itu dan mereka harus berpendapat dalam aspirasi mereka itu. Ya, jadi rapat aspirasi siswa ini bertujuan untuk mengumpulkan aspirasi kalian, lalu ditujukan sebagai program kerja setiap sekdit OSIS untuk kebaikan satu periode mendatang. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya di live chat kita, di live chat YouTube dan sudah join di live chat Instagram juga. Terus untuk kalian berdua terima kasih untuk Jeremy dan Valen. Selanjutnya karena durasinya sudah habis, kita akan menutup dengan promosi. Gimana kalau kalian ini promosi buat teman-teman? Gimana sih teman-teman? Kenapa teman-teman harus milih kalian berdua? Yang pastinya jika kalian memilih kami akan sebisa mungkin merangkul kalian dari semua. Kami akan menunjukkan kesetaraan yang sangat baik ya Kak. Jadi tidak perbedaan dalam kategori apapun. Jadi kalian semua bebas berpendapat dan kami tampung, kami sampaikan dengan baik kepada OSIS dan ya kami akan lebih baik lah ke depannya. Jangan lupa pilih kami nomor 02. Iya, udah. Terima kasih untuk Valen dan Jeremy. Ya, selanjutnya kita akan menutup sesi untuk yang ketua dan calon MPK karena udah full ya, tadi udah 2 paslon. Selanjutnya bakal ada paslon nomor 1 dari OSIS. Jadi untuk saya ingatkan kembali untuk teman-teman mengenai pertanyaan yang ada di sini, kalian bisa komen di live chat YouTube ataupun di live Instagram. Buat teman-teman jangan lupa untuk tanya ya, karena pemimpin kita butuh pertanyaan. Tes. Halo teman-teman, kedengaran nggak suaranya? Halo teman-teman, kedengaran suaranya? Halo teman-teman, suaranya kedengaran tidak? Oh ya. Halo teman-teman, suaranya jelas atau tidak ya? Oke, terima kasih. Aman katanya. Ya. Ya teman-teman, kita akan lanjutkan pembicaraan kita sekarang ini. Sekarang ada di
kampanye umum calon ketua wakil ketua OSIS paslon nomor 1 ya. Ya, silakan buat teman-teman yang setelah ini ingin bertanya atau mengajukan pertanyaan bisa chat di live chat YouTube. Sekarang kita perkenalan dulu orang-orang yang ada di depan ini. Oke, untuk paslon nomor pertama dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Shelly Rawiyah sebagai calon ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azizul Hakim dari kelas 11 pasangan wakil ketua OSIS. Pasangan calon wakil ketua OSIS. Ya, teman-teman, kita udah perkenalan. Sekarang kita lanjut tentang pertanyaan pertama, yaitu visi misinya. Saya ingin bertanya mengenai visi misi kalian berdua. Bisa kalian jelaskan tentang visi misi kalian berdua? Baik, izin menjawab. Sebelumnya, izinkan saya dan wakil ketua saya untuk memaparkan visi dan misi kami. Visi kami yaitu mewujudkan OSIS SMA Negeri 7 Kota Bekasi yang berkualitas, aktif, dan berdaya saing tinggi untuk meningkatkan nilai kekeluargaan, untuk meningkatkan potensi siswa di era digital. Misi yang pertama yaitu menjalin komunikasi yang baik antar pengurus OSIS untuk meningkatkan nilai kekeluargaan. Yang kedua, meningkatkan relasi dengan ekstrakurikuler. Yang ketiga, menciptakan OSIS yang aktif, kreatif, dan komunikatif sesuai dengan perkembangan era digital. Yang keempat, mengoptimalkan kembali fungsi OSIS sebagai pelaksana aspirasi. Ya, berbicara tentang visi misi, sekarang kita bertanya tentang visinya yang mewujudkan OSIS SMA 7 Kota Bekasi yang berkualitas, aktif, dan berdaya saing tinggi yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan untuk mengembangkan potensi siswa di era digital. Berarti ini berkaitan dengan era digital ya, karena pandemi ini kita menggunakan digital kan. Nah, kira-kira sesuai dengan visi ini apa yang akan kalian lakukan? Baik, izin menjawab dan izin menjelaskan. Dari visi misi kami sudah jelas di situ bahwa kami ingin menciptakan OSIS yang berkualitas serta berdaya saing tinggi. Mengapa kami ingin menciptakan OSIS yang berkualitas dan berdaya saing tinggi? Karena menurut kami daya saing yang tinggi sangat diperlukan di era pandemi ini. Karena OSIS SMA 7 Kota Bekasi ini harus lebih baik lagi ke depannya. Langkah pertama yang memajukan visi kami yaitu kami akan lebih banyak mengikuti kegiatan internal maupun eksternal agar dapat meningkatkan standar kualitas dari OSIS SMA Negeri 7 Kota Bekasi. Bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas itu? Dengan cara lebih banyak lagi bekerja untuk menjadikan OSIS SMA 7 Kota Bekasi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Misi kalian pertama itu menjalin komunikasi yang baik antar pengurus OSIS untuk menumbuhkan nilai kekeluargaan. Bisa dijelaskan kegiatan apa yang akan dilakukan di misi ini? Yang harusnya kita akan meningkatkan kembali komunikasi dari antara pengurus OSIS. Salah satunya yaitu forum, mau itu forum online atau forum online, mau forum offline, itu menggunakan protokol kesehatan. Lalu karena komunikasi merupakan dasar dari sebuah terjalannya suatu kegiatan dan akan menimbulkan sifat kekeluargaan satu sama lain, baik dari kakak kelas maupun adik kelas. Baik, izin menambahkan, komunikasi juga sangat penting, apalagi di era digital seperti yang kita ketahui. Di era digital ini, satu-satunya sarana yang bisa kita gunakan untuk memperlancar semua pekerjaan, baik itu program kerja maupun sarana komunikasi, itu adalah komunikasi yang baik. Di dalam komunikasi yang baik itu akan tercipta banyak sekali lisensi yang akan menimbulkan program kerja yang lebih baik lagi ke depannya. Untuk misi yang kedua itu memperkuat relasi dengan ekstrakurikuler. Di era pandemi ini kan susah ya untuk berkomunikasi baik online maupun offline. Kalau online itu ada gangguan kendala jaringan atau apapun itu, dan kalau offline juga kita susah untuk pertemuan kan sekarang ini. Kira-kira apa yang kalian lakukan untuk memperkuat relasi dengan ekstrakurikuler dan
ekstrakurikuler tetap berjalan? Jadi menjawab Kak, yang pastinya kita menghubungi kepada ketua ekstrakurikuler tersebut. Lalu kita kan sebagai OSIS kita menaungi ekskul juga ya Kak. Ya, sorry itu. Relasi yang kami maksud di sini adalah hubungan baik yang terjalin antara ekstrakurikuler. Di sini hubungan baik yang terjalin antara ekstrakurikuler ini kami harapkan dapat menciptakan lagi keharmonisan antara ekstrakurikuler dan OSIS. Karena bagaimanapun untuk mengembangkan potensi siswa ini kita membutuhkan ekstrakurikuler sebagai media dan sarana yang baik untuk lebih memfokuskan lagi minat dan bakat siswa. Berbicara tentang visi misi, kami akan menyelesaikan pertanyaan mengenai visi dan misi ini. Yang ketiga ada misi tentang menciptakan OSIS yang aktif, kreatif, dan komunikatif sesuai dengan perkembangan era digital. Tolong dijelaskan. Jadi menjawab Kak, OSIS yang aktif berarti OSIS yang memiliki kesibukan yang positif, menjalankan kegiatan dengan baik, dan menimbulkan suatu hal yang positif bagi internal maupun eksternal. OSIS yang kami maksud di sini bukan hanya pengurus teman-teman, tapi kita juga bakal meningkatkan lagi keaktifan, kekreativitasan, dan kekomunikatifan dari anggota OSIS, yaitu seluruh warga SMA Negeri 7 Kota Bekasi. Mengapa kami lebih meningkatkan dari sisi keaktifan, kekreatifan, dan sisi kekomunikatifan? Karena aktif di sini yang kami maksud ini agar siswa-siswa SMA Negeri 7 Kota Bekasi dapat lebih meningkatkan lagi sarana berpikir, baik itu di bidang digital maupun non digital. Kreatif yang kami maksud di sini adalah kreatif dalam bekerja, berpikir, dan belajar. Mengapa kami harus kreatif dalam belajar? Dan sangat-sangat diperlukan adalah kekreativitasan. Karena mengapa kita harus kreatif? Untuk lebih mempermudah lagi apapun yang akan kita lakukan ke depannya. Komunikatif. Kenapa kami sangat-sangat menyinggung mengenai komunikatif dalam misi-misi kami? Karena menurut kami komunikatif itu sangat-sangat dipentingkan di era digital seperti ini. Ya, terakhir kami akan menanyakan mengenai yang misi nomor 4, yaitu mengoptimalkan kembali fungsi OSIS sebagai pelaksana aspirasi. Berarti ini kan berhubungan juga dengan MPK ya, karena wadah aspirasi kita adalah MPK dan kita pelaksananya. Kira-kira apa cara yang bisa untuk mengoptimalkan dan komunikasi apa yang harus terjadi antara kalian yang pewadah dan pelaksana? Silakan. Jadi menjawab Kak, yang pastinya kita akan berkomunikasi dengan baik dengan MPK karena MPK merupakan wadah aspirasi siswa-siswi di SMA Negeri 7 Bekasi ini. Lalu kita akan melaksanakan kegiatan tersebut atau aspirasi siswa-siswi dengan baik. Yang penting dengan ada peraturannya gitu Kak. Izin menambahkan, jadi kita akan lebih memperbaiki lagi kerjasama dengan MPK untuk lebih menciptakan sarana-sarana aspirasi yang baik agar aspirasi siswa ini bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk apa aspirasi siswa ini harus dijalankan dengan baik? Karena bagaimanapun OSIS SMA Negeri 7 Kota Bekasi ini harus lebih mementingkan aspirasi siswa, tapi tidak keluar dari batasan dan juga tidak keluar dari peraturan-peraturan yang sudah kami ciptakan. Ya, berbicara tentang visi misi, kita tutup pertanyaan visi misi ini. Lanjut kita menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Ya, pertanyaan pertama, plan apa sebagai badan eksekutif untuk memperbaiki program sekolah di masa pandemi? Jadi plan apa yang akan kalian lakukan sebagai badan eksekutif untuk memperbaiki program sekolah di kala pandemi? Silakan dijawab. Baik, izin menjawab. Program yang akan kami ciptakan untuk memperbaiki lagi yang ada di sekolah ini, yang pertama itu akan lebih meningkatkan lagi sarana komunikasi yang baik, seperti sarana komunikasi yang kami ciptakan. OSIS itu punya Instagram, punya blog,
punya Twitter. Nah, nanti kami bakal menciptakan lagi media sosial OSIS yang aktif lagi. Kemudian juga kami memiliki satu program, yaitu program podcast atau dulu kami pernah punya program ini yang ada programnya di segmen 9. Namun program ini kurang bisa terlaksana dengan baik, betul Pak? Nah, oleh karenanya kami akan lebih meningkatkan lagi program kerja ini dan nanti kami akan ganti menjadi programnya menjadi podcast. Karena menurut kami dengan podcast ini kita bisa menyebarkan informasi-informasi baik, juga berita-berita baik yang ada di SMN 7 Bekasi melalui podcast ini. Iya, ada pertanyaan lagi. Jika masa pandemi telah usai, banyak ekskul yang terpuruk secara pendanaan akibat pandemi. Itu benar? Lalu apa program OSIS dalam membantu ekskul bangkit secepatnya dalam masalah pendanaan ini? Baik, untuk masalah seperti ini nanti kami yang pasti kami akan rundingkan kembali dengan ekstrakurikuler karena tidak mungkin kami bisa memutuskan hal-hal seperti ini secara pribadi atau secara sepihak. Yang pasti kami akan lebih banyak berkomunikasi lagi dengan ekstrakurikuler untuk mencari solusi bagaimana baiknya ke depannya agar ekskul 97 bisa kembali bangkit dan amin sekali pandemi ini bisa selesai. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, untuk minggu pertama menjabat, apa yang akan kalian lakukan untuk mensejahterakan OSIS? Silakan jawab. Minggu pertama untuk menjalankan mensejahterakan OSIS itu kami tentu akan lebih banyak bekerja sama lagi untuk yang tadi bersama MPK mengadakan raker, terus kami juga bakalan banyak-banyak membaca kembali mengenai ADART, terus kami juga bakal mengadakan interview juga untuk calon-calon anggota OSIS. Lalu kita akan mengembangkan proker-proker yang ada di OSIS ini dan mengembangkan komunikasi antara adik kelas dan kakak kelas dan satu organisasi itu. Ya, pertanyaan terakhir. Bagaimana cara kamu menangani gejolak yang terjadi di masyarakat SMN 7 Kota Bekasi akibat satu hal dan lainnya? Yang pastinya kita akan menangani dengan sabar, tetap tenang, lalu komunikasi dengan baik, berdiskusi, musyawarah untuk mufakat. Mencari solusi terbaik dan juga kedepannya bagaimana apa yang terjadi jika kami melakukan satu hal, kami juga tidak boleh mengambil keputusan satu pihak ya. Oke, saya akan bertanya lagi ya. Kita lanjut pertanyaannya. Apa program konkret kalian dalam rangka meningkatkan daya saing dan prestasi siswa SMN di Kota Bekasi? Baik, izin menjawab. Untuk program nyata yang untuk program nyata yang akan kami ciptakan itu, kami akan untuk program baru mungkin belum ada, tapi untuk program-program lama akan kami tingkatkan lagi, akan kami optimalkan lagi dengan baik agar potensi siswa dapat tersalurkan dengan baik. Ya, ada lagi pertanyaan kedua. Apa tindakan mitigasi kalian apabila terjadi kegagalan dalam meningkatkan daya saing dan prestasi? Silakan dijawab. Baik, izin menjawab. Yang akan kami lakukan yaitu kami akan yang pertama itu kami bakal terus mengasah untuk menciptakan untuk mewujudkan visi dan misi yang akan kami yang telah kami utarakan tadi. Namun jika memang ada halangan atau rintangan dari dalam maupun luar, maka kami usahakan agar hambatan dan rintangan tadi tidak mempengaruhi program OSIS, ya program OSIS, prestasi dan minat dan bakat siswa gitu. Jadi kami bakal tetap mengusahakan program ini, namun kami juga tidak akan mengabaikan dari konsekuensi tersebut. Iya.
Ya, selanjutnya ada pertanyaan lagi mengenai tadi minat bakat siswa ya. Ada pertanyaan, seberapa penting kolaborasi OSIS, MPK, dan guru dalam mengembangkan minat bakat siswa menjadi lebih unggul? Sangat penting untuk komunikasi antara MPK, guru-guru, dan Wakasek, karena dalam menjalankan suatu program dan potensi itu tidak hanya sepihak memiliki, bersangkutan banyak pihak seperti MPK, OSIS, dan guru-guru dan Wakasek. Untuk mengembangkan potensi siswa juga, kami membutuhkan banyak pihak. Kita juga butuh dukungan dari luar, dan juga kita juga butuh dukungan untuk mensukseskan program-program yang sudah kami ciptakan. Ya, yang tadi adalah pertanyaan terakhir ya yang kita baca dari live chat, dan sekarang durasinya udah habis, jadi waktunya kalian untuk promosi paslon pertama. Silakan untuk paslon pertama. Sebenarnya saya mau nanya, kenapa sih orang harus memilih kalian? Silakan. Kenapa sih kalian harus pilih kita? Karena menurut kita, kita insya Allah bisa amanah dalam menjabat. Kita juga bisa bertanggung jawab. Kita juga insya Allah bisa melaksanakan aspirasi siswa dengan baik. Oke, jangan lupa ya pilih kita. Paslon nomor 1, Shilindra Aulia sama Muhammad Azizul Hakim. Ya, aktif, Kreatif, dan komunikatif bersama nomor 1. Ya, slogan yang bagus ya teman-teman. Jadi buat kalian selanjutnya bakal ada lagi pertanyaan. Selanjutnya bakal ada lagi tanya jawab bersama dengan paslon nomor 2 dari calon ketua dan wakil OSIS 2020-2021. Untuk teman-teman yang ingin bertanya di paslon nomor 2 ini, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih atas partisipasinya. Kita lanjut lagi ya. Ya, sekarang kita sudah di sini sudah bergabung bersama kita paslon nomor urut 2 dari calon ketua dan wakil OSIS. Ya, silakan untuk Masa Nabila memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari paslon nomor urut 2, saya Marcelia Rukmana sebagai calon ketua OSIS. Saya Nabila Olivia sebagai wakil calon ketua OSIS. Ya, setelah ini saya akan mempertanyakan pertama visi misi dulu ya yang saya tanyakan. Bisa dijelaskan visi dan misi kalian itu apa aja? Silakan. Sebelumnya kami mau minta izin untuk memaparkan visi dan misi kami. Visinya yaitu mewujudkan siswa-siswi SMA Negeri 7 Kota Bekasi yang incredible, inspiratif, cerdas, edukatif, dan leadership. Misinya yang pertama yaitu menjalankan dan meningkatkan kemampuan OSIS SMA Negeri 7 Kota Bekasi dalam jiwa kepemimpinan yang berlandaskan lead, loyalty, education, advice, and discipline. Yang kedua, menjalankan dan meningkatkan program kerja dengan mengedepankan kolaborasi dan kerjasama antar siswa-siswi sesuai minat. Yang ketiga ada meningkatkan kemampuan Serik sebagai aktivitas pengembangan diri sesuai minat dan bakat. Dan yang keempat ada meningkatkan komunikasi, koordinasi, kooperasi antara siswa-siswi, anggota OSIS, dan pihak sekolah maupun ekstrakurikuler. Ya, selanjutnya saya akan menanyakan tentang visinya dulu ya. Visinya itu mewujudkan siswa-siswi SMA 7 Bekasi yang incredible, yaitu inspiratif, cerdas, edukatif, dan leadership. Bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan visi kalian ini? Jadi melalui visi kami ingin menjadikan siswa-siswi SMA 7 Kota Bekasi yang incredible. Yang pertama yaitu inspiratif. Jadi dalam diri siswa-siswi SMA Negeri 7 Kota Bekasi harus mampu memotivasi dirinya sendiri. Yang kedua, cerdas. Cerdas itu berbeda dengan pintar, karena cerdas itu mampu membaca situasi yang ada. Jadi dia cerdik dan cermat terhadap situasi. Yang ketiga, ada edukatif. Jadi
siswa-siswi harus mempunyai ilmu yang akan nanti digunakan di masa yang akan datang, yang akan berguna. Yang terakhir adalah leadership, yaitu jiwa kepemimpinan dalam itu sendiri, karena setiap orang sejatinya harus bisa memimpin diri kita masing-masing. Ya, dengan visi misinya sudah dijelaskan teman-teman. Selanjutnya kita akan bertanya tentang misinya. Misi yang pertama adalah meningkatkan kemampuan OSIS SMA 7 Kota Bekasi dalam jiwa kepemimpinan dengan berlandaskan lead, loyalty, education, advice, disiplin. Bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan misi yang pertama ini? Jadi kita ingin mengembangkan kemampuan OSIS dalam jiwa kepemimpinan, karena OSIS itu bisa dijadikan motivasi bagi siswa-siswi di sekolahnya. Kenapa harus berlandaskan lead? Karena lead yang pertama itu loyalty. Loyalty itu berarti kesetiaan. Jadi dalam sebuah organisasi harus ada kesetiaan, sehingga ada rasa saling menghargai. Yang kedua ada education. Jadi setiap seorang pemimpin harus mempunyai ilmu yang akan diturunkan ke adik kelasnya maupun ke kakak kelasnya. Ya. Yang ketiga ada advice, yaitu saran. Jadi seorang pemimpin harus mampu mendengar saran dan memberi saran. Yang terakhir ada disiplin, harus menjadi suri tauladan bagi siswa-siswi SMA Negeri 7 Kota Bekasi. Oke, misi pertama sudah oleh paslon nomor 2. Selanjutnya ada misi kedua, yaitu menjalankan dan meningkatkan program kerja dengan mengedepankan kolaborasi dan kerjasama antar siswa-siswi sesuai minat. Di kala pandemi ini, gimana sih cara kalian menjalankan dan meningkatkan program kerja tersebut yang sesuai dengan misi nomor 2 kalian? Silakan dijawab ya. Jadi kita di sini ingin menjalankan program yang sebelumnya sudah ada, namun kita tingkatkan dengan bekerja sama dengan organisasi lain seperti organisasi MPK. MPK kan bertugas sebagai mewadahi aspirasi bekerja sama dengan organisasi lain seperti organisasi MPK. MPK kan bertugas sebagai mewadahi aspirasi kumpul di organisasi MPK, akan kita laksanakan sesuai dengan inovasi dari siswa-siswanya tersebut, sehingga antara kualitas dan kuantitas program kerja yang kita jalankan itu bisa seimbang. Oke, selanjutnya saya bertanya mengenai misi nomor 3 ya. Meningkatkan kemampuan para siswa dalam aspek kognitif serta psikomotor, motorik sebagai aktivitas mengembangkan diri sesuai minat dan bakat. Tolong dijelaskan. Jadi kami akan meningkatkan kemampuan siswa-siswi SMA Negeri 7 Kota Bekasi dalam bidang akademik maupun non-akademik dengan menjalankan atau meningkatkan program yang sudah ada dan juga membuat kegiatan tersebut lebih menarik dan lebih banyak diminati. Lalu kami juga berkolaborasi dengan MPK untuk mewadahi aspirasi dari murid-murid agar banyak diminati acaranya. Ya, yang terakhir saya bertanya tentang misi yang terakhir, yaitu meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kooperasi antara anggota OSIS, ekstrakurikuler serta pihak sekolah. Ya, bisa dijelaskan? Yang pertama, kami akan menjadikan OSIS SMA Negeri 7 Kota Bekasi sebagai jembatan komunikasi antara OSIS dengan siswa, OSIS dengan eskul, maupun OSIS dengan pihak sekolah. Lalu kami akan berkomunikasi agar terjalin kerjasama untuk menciptakan ikatan yang lebih baik dan mewujudkan kegiatan yang lebih terorganisir lagi. Ya, di kala pandemi ini kan kita sulit pertemuan dan kadang-kadang di online juga ada kendala. Kira-kira inovasi apa sih yang kalian munculkan jika kalian menjabat sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Jadi yang pertama kali ketika kami menjabat, kami akan berupaya untuk mendekatkan antar pengurus OSIS-nya terlebih dahulu antara satu sama lain. Jadi kita dapat meningkatkan komunikasi lebih ke arah keakraban. Jadi di sini tidak ada perbedaan. Jadi semua sama. Nah, untuk medianya kita menggunakan media yang tersedia sekarang seperti rapat online, Meet, atau bisa juga WhatsApp dan media sosial
lainnya. Ya, saya ingin bertanya, tadi kan kalian ingin berkolaborasi ya dengan MPK. Sedangkan MPK adalah wadah aspirasi dan kalian ada pelaksanaan aspirasi. Kira-kira hubungan apa yang harus kalian laksanakan antara kolaborasi tersebut? Jadi kita akan berkolaborasi dengan anggota MPK dan anggota MPK saja sebenarnya melalui ekskul yang sekolah anggota OSISnya sendiri juga itu kita akan berkolaborasi sehingga itu tuh dalih dengan cara menjaga komunikasi yang baik terlebih dahulu karena dari komunikasi yang baik kita akan bisa bekerja sama secara bersama-sama dan bersinergi bersama-sama. Ya, saya ingin bertanya mengenai sistem ya. Apabila kalian mendapat menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, sistem apa yang akan kalian gunakan? Silakan diberi penjelasan. Sistem yang akan kami gunakan yaitu sistem demokrasi, yaitu dari kami, oleh kami, dan untuk siswa-siswa SMA 7 Kota Bekasi. Jadi dari sistem itu kita bisa secara bersama-sama, tidak hanya pengurus OSISnya saja, karena di sini pengurus OSIS hanya jembatan saja, yang jembatan dari siswa-siswinya sendiri. Ya, saya akan membacakan pertanyaan dari live chat ya. Jikalau kalian menjabat, mau nggak berkolaborasi dengan organisasi luar sekolah dan berikan penjelasannya? Yang pasti kalau ada kesempatan mungkin kita akan berkolaborasi dengan organisasi di luar sekolah, karena dari kolaborasi tersebut kita bisa meningkatkan kemampuan dari dalam sekolah kitanya sendiri juga. Contohnya kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan OSIS di luar sekolah, atau kita juga ada program tahunan seperti Seforia yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah lain, bidang sekolah lain, seperti itu. Ya, ada pertanyaan lagi dari live chat. Apa saja yang akan kalian lakukan untuk memajukan OSIS Mandi Bekasi? Dari berbagai aspek. Jadi, saya ulang pertanyaannya. Apa saja yang akan kalian lakukan untuk memajukan OSIS SMA 7 Kota Bekasi dari berbagai aspek? Jadi kita akan memajukan OSIS SMA Negeri 7 Kota Bekasi, terutama dalam hal kepemimpinan dahulu, sesuai dengan misi kami yang pertama, yaitu yang berlandaskan lead. Lead itu bisa dibilang sudah mencapai semua aspek, karena itu dari dalam diri sendiri dan dari lingkungan luar, seperti loyalty, kesetiaan terhadap anggotanya, disiplin terhadap diri sendiri, edukasi yang berguna di masa yang akan datang, dan Evis mampu menerima saran. Ya, selanjutnya ada lagi pertanyaan, bagaimana tindakan kalian sebagai pemimpin apabila ada OSIS yang ditegur oleh MPK karena memiliki hak dan anggota tidak memberikan tanggapan yang baik? Saya ulang lagi, bagaimana tindakan kalian sebagai pemimpin apabila ada anggota OSIS yang ditegur oleh MPK karena MPK di sini memiliki hak dan anggota tidak memberikan tanggapan yang baik? Oke, silakan. Jadi setiap di sini baik OSIS maupun MPK itu saling bersinergi. Jadi kami juga bersifat saling mengingatkan jika dari salah satu anggota OSISnya sendiri ada yang berbuat kesalahan, mungkin dari organisasi MPK-nya juga berhak memberitahu. Tapi dari anggota OSIS sendiri juga kami akan membantu untuk memberitahu agar dia dapat berubah menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Ya, diingatkan teman-teman yang mungkin ada pertanyaan yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung komen di kolom komentar live YouTube kita atau Instagram. Ya, selanjutnya ada pertanyaan lagi, bagaimana cara kalian mengubah stigma siswa yang menganggap bahwa OSIS dan MPK adalah organisasi yang berkompetisi, bukan berkolaborasi?
Bisa tadi bang? Ya, bagaimana cara kalian mengubah stigma mahasiswa yang menganggap bahwa OSIS dan MPK adalah organisasi yang berkompetisi, bukan berkolaborasi? Silakan jawab. Jadi menurut saya, tanggapan saya, OSIS dan MPK itu bukan merupakan organisasi yang saling berkompetisi, tapi mereka seharusnya saling bersinergi. Karena dari sini contohnya saja sebagai MPK yang mewadahi aspirasi, sedangkan OSIS yang melaksanakan aspirasi tersebut. Jadi jika ada dari salah satu pihaknya yang tidak bersinergi, mungkin tidak akan berjalan 100% secara efektif. Ya, karena durasinya sudah habis dan sudah kita pecahkan semua ya pertanyaannya di live chat. Sekarang waktunya paslon nomor 2 untuk mempromosikan diri mereka. Dan kenapa sih kalian harus dipilih sama teman-teman dan para guru staff yang bergabung? Silakan. Sebelumnya terima kasih sudah mendengarkan pemaparan visi dan misi kami. Kami berharap kalian mendukung kami sebagai paslon nomor 2 karena kami bisa dibilang insya Allah akan amanah dan bertanggung jawab untuk menjadikan OSIS SMA Negeri 7 Kota Bekasi lebih baik ke depannya serta siswa-siswinya yang berlandaskan ke Incredible tadi. Sekian, terima kasih dan jangan lupa memilih paslon nomor 2. Paslon nomor 2 akan menjadikan sekolah SMA 7 Kota Bekasi menjadi siswa-siswi yang incredible. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk teman-teman teman-teman dan para guru serta staf yang udah Instagram OSIS di Bekasi. Terima kasih yang sudah bergabung dan terima kasih atas pertanyaannya. Setelah ini akan ada pengumuman dan pemberitahuan dari Ketua MPK kita. Terima kasih buat teman-teman. Saya pamit. Oke, karena menunggu Ketua MPK, kita ngobrol-ngobrol dia sedikit. Kalian udah dapat gambaran belum nih untuk para pemimpin yang kalian akan pilih ke depannya? Setelah adanya kampanye umum dan tanya jawab antara paslon dari nomor urut 1 sampai 2 calon ketua OSIS dan MPK. Nah, kira udah ada gambaran belum nih untuk pemilihan ketuanya? Ya, teman-teman bergabung di live chat kami karena setelah ini bakal ada pemberitahuan dari Ketua MPK kita. Ya, silakan kepada Ketua MPK kami, Syami Umu, dipersilakan. Ya, ada suaranya? Ada suaranya? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamul sebagai Ketua MPK SMA Negeri 7 Kota Bekasi. Di sini saya akan memberitahukan untuk tata cara pemilihan Ketua MPK OSIS tahun 2020-2021. Nah, pemilihan akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 30 Januari. Nah, nanti teknisnya itu akan siswa itu akan melaksanakan absen terlebih dahulu dan juga nanti absen akan diberikan melalui form. Nanti akan disebar oleh panitia dan juga nanti di absen itu kalian harus menuliskan NIS. Nah, nanti NIS bisa dilihat di grup kelas, nanti akan dikirimkan. Dan juga untuk waktu pemilihannya kita mulai dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Dan waktu penetapannya nanti akan dibuat hari Minggu sampai hari Senin. Dan pengumumannya insya Allah akan diumumkan hasilnya pada hari Senin tanggal 1 Februari. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
berikut sudah dijelaskan ya mekanisme dan pemilihan OSIS dan MPK-nya. Jadi untuk teman-teman jangan lupa pemilihan pada hari Sabtu ya tadi ya. Hari Sabtu ya. Ya. Hari Sabtu ditunggu absennya. Habis itu jangan lupa pakai NISN ya tadi. NISN-nya jangan lupa. Sorry NIS ya dipersiapkan NIS-nya sama teman-teman. Ya, supaya tidak double ya. NIS-nya dipersiapkan dari sekarang dan pilihlah pemimpin yang sesuai dengan hati kalian, yang sesuai dengan visi misinya yang tadi sudah dijelaskan, yang sesuai dengan keinginan kalian tanpa adanya paksaan dan tetap melaksanakan berjudi ya. Iya, untuk kampanye umum hari ini sudah cukup. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi dan terima kasih untuk teman-teman yang udah interaksi sama kita di live chat YouTube-nya. Dan terima kasih kepada